terkait dengan seringnya demo dengan judul hanya masalah upah minimum regional, maka saya sebetulnya sejak tahun 75 sudah ngurus namanya lembaga bipartit. Saya sudah masuk di dalam lembaga tripartit. Saya sudah memahami namanya pengupahan. Pernah menjadi ketua Kadin Kota, ketua Kadin Kalimantan Timur, dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Segala sesuatu yang terkait dengan demo-demo, terkait dengan protes maupun yang sekarang lagi trending topik adalah upah minimum provinsi 2026, maka saya ingin sampaikan selaku pengusaha 45 tahun saya pengusaha tanpa cacat. Saya ingin sampaikan, jangan coba-coba di negara ini memangkas dan merendahkan harga diri pengusaha dalam rangka melaksanakan tugasnya, melaksanakan upayanya, usahanya untuk mengembangkan perusahaan, seraya untuk membina kerukunan dan persatuan, serta hubungan yang serasi dengan pekerja dan buruhnya. Jangan coba-coba melakukan hal itu, merendahkan pengusaha Indonesia. Tidak ada yang mau bersuara ini, tidak ada. Mereka hanya sampaikan ke saya bahwa memang kalau sudah keterlaluan seperti ini, kita bosan di demo, lebih baik kita pindah dan kita tutup perusahaan, kita nikmati uang yang masih sisa. Tapi masalahnya kan seluruh pengusaha besar dan menengah kan memiliki kredit. Apakah itu tidak membahayakan kalau dia tutup perusahaan? Yang kedua, apakah tidak membuat air mata mengucur kalau misalnya sekarang 76 perusahaan ditutup, mulai dari Jawa Timur, di seluruh Jawa ini dan Sulawesi, 76 perusahaan ditutup, dan perkiraan itu 65.000 pengangguran. Semua ini ditutup hanya karena bosan melihat ribut terus dari tahun ke tahun pengupahan. Itu adalah suara hati saya melihat keadaan ini. Dan keadaan ini sebetulnya kan bisa diatasi dengan Dewan Pengupahan Nasional. Itu Dewan Pengupahan Nasional itu dibentuk berdasar Kepres. Dewan Pengupahan Nasional dibentuk atas keputusan Presiden nomor 107 tahun 2004. Dewan Pengupahan Nasional Provinsi Kabupaten Kota dibentuk oleh Presiden. Tujuannya memberikan saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden dalam rangka menentukan upah terhadap buruh di Indonesia dan memberikan suatu saran-saran mengenai pengembangan mengenai upah itu sendiri. Jadi tujuannya itu. Tapi apa yang terjadi? Diberikan waktu 3 tahun untuk melaksanakan tugasnya. Tapi semua orang di dalam itu ada wakil dari pengusaha, wakil pemerintah, ada wakil serikat buruh, serikat pekerja, ada universitas, ada pakar, semua lengkap di situ. Sangat disayangkan bahwa Dewan Pengupahan Nasional dan Provinsi Kabupaten Kota itu tidur. Jangan biarkan kami pengusaha diinjak-injak seperti itu. Jadi Dewan Pengupahan Nasional kalau tidak mampu memberikan saran yang solusi, yang menyelesaikan masalah kepada Presiden, lebih baik mengundurkan diri semua. Itu satu. Yang kedua, kepada Kadin Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia, tentang Kadin, Pasal 4 itu adalah wadah komunikasi konsultasi bagi semua pengusaha yang tidak bergabung maupun bergabung. Pasal 5, Kadin independen. Kadin bukan partai, bukan organisasi pemerintah, bukan organisasi politik. Dalam melakukan kegiatannya tidak mencari keuntungan. Dalam tugas dan kegiatan Kadin ada 10. Antara lain memberikan informasi kepada pengusaha, menjaga hubungan baik antara pengusaha dengan pemerintah, melakukan pendidikan dan latihan. Nah, ini pasal ini yang penting. Membina hubungan yang serasi antara pengusaha dan pekerja garis miring buruh.
Sekarang pertanyaan saya, apakah Kadin itu melaksanakan tugasnya atau sekedar bergaya-gaya pemerintah seperti itu? Jadi teman-teman di Kadin, saya sudah mulai Kadin Provinsi Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, saya tidak pernah melihat langkah-langkah ke arah situ. Sudah mau hampir 50 tahun saya bertugas di organisasi itu. Nggak ada itu usaha untuk bagaimana bantu pemerintah. Maka ini adalah salah satu kelalaian Dewan Pengupahan Nasional dan juga Kadin Indonesia. Ya, Kadin Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dikontrol pada pasal 11. Pasal 11 dikatakan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1978 tentang Kadin dan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi. Pasal 12, kalau ada penyimpangan Kadin, Kepres dicabut. Kedua sudah pelanggaran. Jadi pelanggarannya di situ. Pelanggaran hal-hal yang sangat kami sesalkan pengusaha adalah munculnya organisasi buruh. Organisasi buruh itu tidak dilarang di Indonesia. Menyampaikan aspirasi, tuntutan, dukungan tidak dilarang. Tapi harus dipahami bahwa organisasi buruh itu di Indonesia berdasarkan undang-undang organisasi kemasyarakatan. Dan undang-undang itu nomor 16 tahun 2017 adalah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 dan perubahan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013. Di Undang-Undang Ormas itulah letaknya serikat buruh di sini. Berbeda. Sangat mengagetkan bahwa serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan serikat buruh tergelincir masuk dalam ruang politik. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena undang-undang partai politik lain. Undang-undang partai politik, tujuan akhir orang partai politik adalah untuk mencapai kekuasaan supaya dapat mengatur, menciptakan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mengatur negara, kalau dilanggar bisa kena sanksi. Itulah sebabnya partai politik dikenal dalam ilmunya. Saya 5 tahun mengajar sistem politik. Ilmunya dikatakan mereka adalah pressure group, kelompok penekan. Jadi kelompok penekan kalau dilanggar yang diciptakan itu kena hukuman. Nah, beda dengan organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan tujuannya itu adalah supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi dibentuk atas dasar kehendak, kepentingan dan kebutuhan kepentingan. Jadi organisasi ormas ini termasuk serikat buruh adalah kelompok kepentingan. Namanya interest group kalau dalam istilahnya. Interest group. Nah, interest group ini itu ada larangan. Interest group itu bernaung di bawah undang-undang organisasi kemasyarakatan. Itu ada larangan. Yang dilarang. Antara lain mengumpulkan dana untuk parpol. Dilarang. Yang kedua, melakukan tindakan mengganggu ketentraman ketertiban masyarakat. Ada beberapa. Tapi ini yang intinya. Kalau ini dilanggar, maka pencabutan surat keterangan terdaftar. Itulah sebabnya pembina ormas, Bapak Menteri Dalam Negeri, mesti di sana itu ada dirjen yang mengatasi ini, dilihatlah akte notarisnya. Apakah ini serikat buruh berasaskan Pancasila atau bagaimana? Apakah tujuannya seperti ini atau bagaimana? Kalau lain di aktenya, lain yang dilakukan, pecat. Jadi jangan kita kamuflase di sini seolah-olah mengurus kepentingan buruh, tak tahu bergerak dalam partai politik. Ini yang terjadi. Jadi harus diluruskan ini. Mengurus buruh, silakan, karena tidak dilarang. Tapi utarakan dengan apa? Tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketertiban masyarakat. Ini jangan ribut-ribut, demo terus, apa semua. Seolah-olah memancing Bapak Presiden supaya memikul tanggung jawab tambahan lagi. Nah, itu yang saya sampaikan supaya introspeksi serikat buruh lah.
Kalau mengurus serikat buruh itu harus berasal dari buruh. Jadi kerja di perusahaan mana dia itu orang. Nanti naik pada tingkat daerah, tingkat nasional akan kelihatan track recordnya. Jangan ngamuk-ngamuk, tahu semua buruh kehilangan pekerjaan karena pengusaha bosan. Rasanya memuntah melihat keadaan seperti itu. Pengusaha merasa bosan sekali. Kalau tutup perusahaan, apakah serikat buruh mau tanggung penderitaan orang? Jangan rendahkan pengusaha. Jangan harga diri kami diinjak-injak seperti itu. Kami ini ingin melakukan produksi, menampung, membuka lapangan kerja, dan kami ingin menciptakan, mendukung pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional. Kami loyal kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami loyal kepada NKRI sebagai pengusaha. Kita tidak akan membangkang terhadap peraturan yang tidak, termasuk sanksi kalau ada yang salah. Kita tidak pernah. Tapi jangan diinjak-injak. Mungkinkah serikat buruh bertanggung jawab kalau ada pergolakan dalam perusahaan akibat rongrongan dia? Ini saya minta supaya segera dihentikan cara-cara seperti ini. Jadi penyaluran aspirasi bukan seperti itu. Diorganisir masuk dalam ruang politik. Ya, itu berbahaya. Nah, untuk Kementerian Tenaga Kerja, sudah jelas tugas pokoknya. Bagaimana supaya mengurus. Saya dulu tahun 78 sudah di bawah Pak Sudomo, dirjennya itu adalah Pak Utoyo Usman. Saya masuk lembaga tripartit, mewakili Kadin Kalimantan Timur sebagai ketua umum. Namanya Dirjen Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Kita membina dan melindungi tenaga kerja bukan berarti mengamuk-ngamuk dan menghina pengusaha. Buruh dan pengusaha itu ibarat anggrek. Pengusahanya itu pohon. Buruhnya itu anggrek. Indah dilihat kalau tetap dia berbunga, tetap hidup menumpang di pohon. Tapi kalau pada saat pohonnya dihancurkan, dihina-hina pengusahanya, maka pohonnya mati dan anggreknya juga ikut mati. Tentu kita semua tidak menghendaki karena itu membahayakan negara. Pasti menambah penderitaan orang-orang yang bekerja di perusahaan. Itulah yang ingin saya sampaikan supaya ini harus diakhiri. Kementerian Tenaga Kerja itu jangan seperti mandul seperti itu. Sangat mandul, tidak ngerti apa yang dilakukan. Orang Sritek saja ada masalah, langsung ke sana, oh akan bisa kok. Tidak segampang itu. Nyatanya Sritek seperti itu. Ya, utang 5,6 triliun, asetnya 2,1, ya datang dia kurator tidak bisa kerja, pesangon orang tidak jalan. Jangan belajar di Kementerian Tenaga Kerja itu supaya banyak belajar tentang bagaimana membina dan melindungi buruh. Membina, melindungi buruh tidak berarti Anda di Kementerian Tenaga Kerja merendahkan pengusaha. Harap paham ini. Dan kalau berunding dengan seorang pengusaha, lihat dia siapa dia. Apakah ada perusahaannya atau tidak. Jangan mewakili pengusaha atau tidak punya perusahaan, bahkan tidak ngerti yang namanya bagaimana menolong sesama manusia yang tenaga kerja dan buruh itu. Ya, jadi itu jangan semua di negara ini saya terpaksa bersuara. Karena di negara ini ada kecenderungan kementerian, ada beberapa kementerian, tidak semua. Kalau ada masalah seperti burung burung itu kepalanya masuk ke dalam pasir tapi badannya kelihatan. Melepas tanggung jawab dan berharap Bapak Presiden turun. Kalau sudah Bapak Presiden sedih, dia turun ke sana dan membuat seperti sekarang oleh Menteri mengharapkan supaya Kepres diterbitkan. Tidak perlu Kepres. Evaluasi kembali Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, Kabupaten, Kota. Evaluasi. Tidak perlu Kepres. Kepres sudah ada. Kemudian peran Kadin Indonesia itu apa di situ? Kan undang-undang menyatakan. Kemudian serikat buruh, perannya apa? Apakah kerjanya hanya ngamuk-ngamuk seperti itu? Dan nanti perusahaan tutup, apa dia bisa bertanggung jawab? Kita di Indonesia sudah sangat susah. Investor datang itu susah sekali. Selalu bilang banyak investor. Siapa bilang?
Saya bolak-balik ke Cina, Jepang, Korea, apa segala macam. Kan ya Australia dan New Zealand. Dah bebas visa 18 negara di Asia Pasifik. Saya mendengarnya itu, mereka takut. Takut datang karena selalu di demo. Yang mendemo itu tidak tahu asal-usulnya dari mana. Ya, selalu seperti tidak selesai. Padahal ini kalau bukan soal apa-apa. Niat baik aja, duduk aja enggak sampai 1 jam selesai ini pengupahan. Ya, jadi bagaimana caranya? Serahkan ke provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, biarlah dia lihat. Karena apa? Tidak semua wilayah ini makmur. Tidak semua pengusaha itu sudah memiliki satu keuntungan besar. Pengusaha kecil, menengah, besar, dan sangat besar. Tidak bisa sangat besar dan besar disamakan dengan menengah. Itu namanya kalau ada pembinaan dan perlindungan buruh dan tenaga kerja, maka ada pembinaan perlindungan pengusaha. Jangan samakan. Ya, misalnya menetapkan Jakarta 5,4, semua ke sana sama. Tidak bisa. Yang tahu itu adalah Dewan Pengupahan Provinsi. Serahkan ke sana, biar yang menentukan, karena indikator yang paling nampak 720 triliun kita transfer dari pusat transfer ke daerah untuk membantu daerah-daerah otonom yang tidak otonom, tidak layak ekonomi. PAD-nya di bawah 50 dan di bawah 100 miliar, bagaimana mengembangkan? Tetap mengharap bantuan pusat. Nah, bagaimana kalau ditetapkan secara nasional? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Namanya membunuh pengusaha. Dan banyak pengusaha-pengusaha kecil, menengah yang berniat baik, mengembangkan, ya jangan diganggu seperti itu. Nanti komplain, perselisihan timbul karena tidak memenuhi yang ditetapkan seperti itu. Jadi saran saya, berikan kepada provinsi supaya itu ditangani secara profesional berdasarkan kelayakan dan kemampuan perusahaan yang ada di daerah. Itu kalau ada pertanyaan. Regulasi terkait dengan serikat buruh kan undang-undang ormas sudah ada. Ya, dilarang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Iya kan? Ngamuk-ngamuk apa maksudnya memogok? Mogok apa? Yang memimpin kok merangkap presiden serikat buruh, kok presiden partai buruh. Dari mana? Di seluruh dunia mana bisa bergabung seperti itu? Nggak bisa. Kepentingan apa yang dibawakan? Nanti kalau misalnya kami pengusaha bosan dan muak melihat hal itu, kita tutup perusahaan, mau apa? Tapi kita tidak mau membuat presiden serba sulit untuk memimpin negara ini. Kepahitan apapun tetap dijalankan. Cuma harus ada jalan keluar. Sudah cukup untuk buruh, perhatikan undang-undang ormas. Untuk Dewan Pengupahan Nasional, Kepres sudah keluar. Tapi tidak kerja. Sudah ada pakar, universitas, ada pemerintah, ada wakil buruh, wakil pengusaha. Nggak kerja. Kenapa? Karena orang yang duduk hanya menunggu honor. Nah, yang ketiga, Kamar Dagang yang mewakili pengusaha juga tidak memerankan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Sudah cukup. Legislasi, undang-undang, aturan, semua sudah cukup. Tataran implementasi ini, kenapa tidak berjalan? Karena mereka tidak melaksanakan fungsinya. Kementerian Tenaga Kerja juga tidak mampu untuk melakukan tugasnya. Dan menunggu supaya Bapak Presiden sengsara mengurus hal-hal sebab yang kecil ini. Jadi jangan ada beberapa menteri itu sedikit-sedikit atau ada lembaga sedikit-sedikit tidak mampu mengurus, ya kita tunggu keputusan Bapak Presiden. Ya nggak usah jadi menteri. Nggak usah jadi menteri. Saya ngomong ini karena kepentingan saya sebagai pengusaha. Saya ngomong ini karena saya sayang kepada negara. Saya ngomong ini karena saya sangat hormat kepada upaya Bapak Presiden. Kesengsaraan beliau itu menyerahkan nyawa hidupnya untuk bagaimana supaya kita tumbuh perekonomian. Tapi digunting sana, digunting sini, demo sana, demo sini. Nggak bisa seperti itu. Ya, kenapa? Ya, juga kalau bilang dipolitisir,
Dia tergelincir pada aspek politik. Bukan dipolitisir, tergelincir. Ya, dan atribut-atribut yang selama ini baju apa, ya seperti itulah. Dan rata-rata mengganggu ketentraman, ketertiban masyarakat. Ya, polarisasi demo itu jangan, sudah mulai saatnya sekarang dihentikan, tidak usah lagi. Jadi kalau masih demo, ini kemarin itu ada di televisi bahwa sudahlah, dari dulu sampai sekarang keluar-keluar terus demo, muak, bosan, apa semua. Enggak apa-apa, kita tinggalkan Indonesia, kita berusaha, atau kita tinggalkan perusahaan kita tutup, biar nganggur semua itu, dan kredit di bank hancur. Oh, mau itu? Saya bersuara ini, saya sangat sayang kepada Serikat Buruh. Karena dulu itu, saya adalah Ketua Umum PUSPI, Pusat Urusan Permusyawaratan Pengusaha Indonesia, yang membahas masalah bagaimana keserasian hubungan buruh, pengusaha, dan pemerintah, tripartit dulu, tahun 78. Itu saya dulu ketuanya, PUSPI, Pusat Urusan, yang menjelma dengan Apindo. Tapi Apindo keluar-keluar di televisi, tapi sebetulnya sangat tidak mengerti apa yang dikerjakan. Kita tidak bisa tentukan karena serahkan gubernur, karena pada tingkat gubernur itu kan ada beberapa, dan di riset, diteliti, di bagaimana kebutuhan fisik minimal itu di situ, kebutuhan fisik, kelayakan kebutuhannya itu gubernur nanti mengatur dengan berbagai timnya, sehingga dia lihat, misalnya dia perusahaan besar, ya tidak sama dengan perusahaan menengah. Sehingga ada beberapa diambil misalnya jalan tengah, tapi sangat berbahaya kalau diseragamkan. Ya, sangat berbahaya. Jadi memang seperti Serikat Buruh bilang sama aja orang makan tempe sini dan harga sana. Enggak, bukan begitu menghitungnya. Jangan cuma mikirin itu buruh. Mikirin juga kami pengusaha. Ya. Pengusaha kalau misalnya sudah syukur-syukur saya lanjutkan perusahaan saya dengan memberikan gaji. Gaji di perusahaan saya itu semuanya itu 4 kali lipat dari UMR. 4 kali lipat. Jadi jangan ribut soal ini. Kasih aja bagi pengusaha besar di daerah, provinsi, gubernur akan tentukan dengan berunding dengan bupati wali kota. Ya, jadi yang tahu di daerah itu. Bagaimana mungkin Jakarta tahu menentukan harga, menentukan upah minimal provinsi kalau dia di Jakarta? Mereka tidak tahu, tidak ngerti, bahkan sangat minim pengetahuannya, tidak profesional. Tidak profesional. Kalau orang profesional itu berunding sama gubernur, berunding sama bupati wali kota, karena dia paling terdepan sebagai wakil pemerintah di daerah. Jadi apa yang sekarang menurut saya, bagaimana upah minimum tahun lalu terpaksa Pak Prabowo November turun tangan menaikkan 6,5. Kasihan. Jangan menggunakan Bapak Presiden seperti itu. Kalau memang tidak sanggup melaksanakan tugas, Dewan Pengupahan Nasional, Menteri, Kadin, maupun siapapun yang berhubungan dengan ini, harap maklum bahwa tidak pantas. Ya, ada kecenderungan untuk menutup ini dibikin heboh. Maka saya usul kepada Bapak Presiden, jangan ikuti kemauan untuk memperalat Bapak Presiden menciptakan peraturan pemerintah. Serahkan kepada mereka-mereka yang mengurus Dewan Pengupahan Nasional, gubernur, bupati, wali kota, kemudian serahkan kepada itu yang mewakili buruh. Tapi jangan yang mewakili buruh orang yang bukan buruh, asal-usulnya bukan buruh. Dan jangan bergerak dalam dua lini, politik maupun organisasi kepentingan ormas. Yang kedua, serahkan juga kepada Kadin. Bangunkan tuh Kadin. Jangan cuma dapat fasilitas besar tetapi tidak mengurus membantu negara. Kalau ngomong di televisi luar biasa seperti dia aja yang tahu. Padahal sebetulnya sangat tidak tahu. Saya hampir 40 tahun itu 30 tahun ngurus Kadin. Memang. Jadi sekali lagi tujuan saya adalah hanya untuk supaya Bapak Presiden jangan ditarik-tarik masuk menyelesaikan masalah ini. Semua pihak yang terlibat harap tahu diri dan selesaikan ini.
Ya, saya yakin asal ada niat baik pasti selesai. Agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap ajakan-ajakan demo, sebaiknya itu pahami penjelasan saya. Sebab tidak mungkinlah yang mengajak demo bisa memberi makan kalau kami pengusaha menutup perusahaan. Mau apa? Ya, kami perusahaan sudah bosan, kesempatan kalau saya perusahaan nakal. Udahlah, kau malah saya suruh demo kau. Saya tinggalin itu apa? Kredit saya. Ya, jadi polarisasi. Jangan terpolarisasi, terpengaruh pada hal-hal seperti ini. Sudah saatnya kita berubah lebih baik ke depan sebagai bangsa yang independen, yang mau membangun negara sama dengan tujuan yang dia sedang ikrarkan oleh Bapak Presiden. Kita dukung Bapak Presiden, tapi jangan tarik Bapak Presiden menyelesaikan hal-hal yang pinak seperti itu.